Lembaga survei Indekstat merilis hasil survei elektabilitas calon presiden di Pilpres 2024 pada tanggal 6 November 2022 lalu. Dalam survei itu, Ganjar Pranowo yang kita kenal sebagai Gubernur Jawa Tengah ini berada di urutan paling atas. Margin of error kurang lebih 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei Indekstat ini mengambil sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Wah, ternyata banyak juga ya yang dukung Ganjar untuk jadi capres di Pilpres 2024 nanti. Lalu partai mana aja ya yang dukung Ganjar maju? Dan apakah Ganjar selalu unggul dalam survei Capres 2024? Simak ulasannya bersama aku Mela hanya di Grand Life Updates. Elektabilitas Ganjar Pranowo ini melejit di bursa Capres 2024. Gak cuma unggul di survei Indekstat, Ganjar juga unggul di lembaga survei Carta Politika. Menurut Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika, dia menyebutkan bahwa Ganjar ini unggul telak jika dibandingkan dengan kandidat lain seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar melesat jauh hingga hampir menyentuh angka 70% loh. Di Kalimantan Tengah, elektabilitas Ganjar mencapai 22,3% dari 800 responden, dan di Provinsi Lampung ia mendapatkan 32% di simulasi 10 nama dari 800 responden. Dan hasil survei dari Lembaga Arus Survei Indonesia yang dilakukan pada bulan Agustus 2022 lalu, Ganjar lagi-lagi menempati posisi paling atas. Survei ini ditarik dari 34 provinsi dengan metode multi-stage random sampling dari 1.200 responden dengan margin error kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Tapi survei kayak tadi yang aku sebutin memang nggak bisa jadi acuan atau bukti valid siapa yang akan menang dalam Pilpres 2024 nanti ya. Kemudian, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku menggelar rapat pimpinan wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022 lalu, di mana pada hasil rapat tersebut mendapatkan 2 nama calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sedangkan untuk cawapresnya mereka mengusulkan Muhammad Mardiono dan Erick Thohir. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyatakan bahwa usulan dari berbagai daerah tentang capres dan cawapres belum dijadikan keputusan nih oleh DPP. Bahkan dari pusat juga masih ingin mendengar suara dari para anggotanya. Ketua DPW PPP Maluku, A. Aziz Hentihu, juga menegaskan bahwa akan terus patuh dan solid terhadap keputusan DPP. Menurutnya DPP nggak akan sembarangan dalam memutuskan siapa saja nama-nama yang akan mereka pilih. Partai Solidaritas Indonesia mengklaim bahwa mereka mengusung Ganjar sebagai Capres 2024. Tapi yang jadi masalah, Ganjar ini kader PDIP yang sudah punya mekanisme internal dalam memutuskan siapa yang akan diusung di Pilpres 2024. Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menilai bahwa partainya tuh nggak melanggar etika politik jika mau mengajukan Ganjar, karena mereka mengajukan Ganjar setelah meminta pendapat rakyat melalui Rembuk Rakyat. Jadi Rembuk Rakyat ini adalah kegiatan dari PSI yang temanya itu tujuannya itu untuk mencari siapa penerus dari Presiden Joko Widodo yang diadakan pada bulan Juli 2022 lalu. Dalam acara tersebut, mereka mengajukan 9 nama untuk dipolling dan Ganjar itu yang menempati posisi paling atas. Grace berpendapat bahwa bagus adanya kalau PSI mengusung Ganjar, yang berarti kan PDIP punya stok kader yang bagus. Dan kenapa PSI memilih Ganjar? Ini juga hasil pendapat masyarakat. Grace tidak mau dalam pengusungan capres ini hanya ditentukan oleh segelintir elit dalam partai. Nah, tapi kalau kita lihat dari partai PDIP nih, ada sedikit masalah. Ketua Bidang Kehormatan PDIP memberi sanksi teguran secara lisan ke Ganjar atas pernyataannya yang siap menjadi Capres 2024. Ganjar dinyatakan melanggar instruksi terkait komunikasi politik. Nah, untuk instruksi yang dimaksud ini ada di surat yang dikeluarkan pimpinan pusat PDIP pada tanggal 7 Oktober 2022 lalu dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto. Menurut Hasto, surat tersebut sudah sangat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berbeda. Jadi Ganjar memang dipastikan melanggar instruksi yang ada di surat tersebut.
Dari Ganjar sendiri sih, dia sudah menerima sanksi tersebut sebagai bentuk pendisiplinan kader. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyebutkan bahwa Ganjar ya memang tidak melakukan pelanggaran aturan internal, tapi karena komunikasi politik yang tidak tepat itu membuat publik menjadi multitafsir. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi Ganjar di sebuah akun YouTube berita menyatakan bahwa dirinya siap menjadi capres kalau partainya, PDIP, mau mengusung dirinya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, sikap Ganjar yang berani mendeklarasikan dirinya siap maju di Pilpres 2024 ini kemungkinan karena ada dukungan dari tokoh yang punya kuasa. Dia memperkirakan ada dukungan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian menurut Ujang, pernyataan dari Ganjar nih sama aja kayak melawan perintah PDIP karena menurutnya PDIP tuh lebih condong untuk mengusung Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Nah, meskipun begitu, nggak sedikit loh yang mendukung Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 ini dari kalangan masyarakat. Contohnya aja dari barisan relawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar. Mereka terus bergerak mencari dukungan. Salah satu upaya yang mereka lakukan itu adalah mengadakan kegiatan di kawasan industri Karawang, Jawa Barat. Yulan Megawati selaku Ketua DPC Kabupaten Karawang menjelaskan rangkaian acara dalam mempromosikan Ganjar Pranowo ini seperti bazar murah gitu, bagi-bagi door prize sampai jadi wadah untuk ibu-ibu militan dan komunitas Mojang Sunda dalam menyatakan dukungannya. Nah itu dia tadi seputar bursa capres Ganjar Pranowo. Kalau menurut kalian gimana nih? PDIP bakal ngusung Ganjar nggak ya? Atau Puan Maharani? Atau kader lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu di Geolive Update selanjutnya.